Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mahasiswa yang sudah mengikuti sosialisasi program studi teknik sipil untuk semester ganjil 2023-2024. Izinkan saya menyampaikan visi misi prodi teknik sipil terlebih dahulu. Di mana visi dari prodi teknik sipil adalah menjadi program studi unggulan di tingkat internasional pada tahun 2045 di bidang teknologi dan teknopreneurship, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan, di mana misi dari program studi teknik sipil adalah pertama menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang teknik sipil berjiwa teknopreneur dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi di bidang teknik sipil, terutama perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan, berskala nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, mengembangkan sumber daya untuk mewujudkan hasil perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Pertama, saya akan mensosialisasikan kurikulum 2022. Jadi, Prodi Teknik Sipil telah memiliki kurikulum baru. Jadi kami menamakan tersebut adalah kurikulum tahun 2022 berbasis OBE. Dasarnya adalah kami melakukan evaluasi kurikulum 2020, di mana kita mengevaluasi keterserapan lulusan di dunia industri. Lalu kita juga melakukan sinkronisasi program studi dan industri. Lalu kita juga menyesuaikan akreditasi program studi teknik sipil yang menyesuaikan dengan LAM teknik. Dan kita juga menyesuaikan ada program Merdeka Belajar yang menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 juga. Lalu kita juga akan kemarin juga menyesuaikan dari kebijakan LAM teknik dan akreditasi internasional, the Indonesian Accreditation Board of Engineering Education atau IAB. Dan yang keempat, kami mengikuti kebijakan institusi, kebijakan dan pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITNY dan pelaksanaan pengembangan kurikulum OBE. Maka jadilah di tahun ajaran 2022-2023 telah dilaksanakan selama 1 tahun pelaksanaan kurikulum 2022. Perbedaannya apa antara kurikulum 2020 dengan kurikulum 2022, di mana kurikulum 2020 belum memenuhi kebutuhan kurikulum sesuai dengan akreditasi teknik sipil yang mengikuti LAM teknik dan akreditasi internasional IAB. Maka di kurikulum 2022 kami menyesuaikan kebutuhan akreditasi LAM teknik dan akreditasi internasional IAB dengan tetap melaksanakan kegiatan MBKM ditambah dengan mata kuliah Basic Science dan mata kuliah Capstone Design. Nah, ini adalah profil lulusan yang diharapkan dari lulusan dari Prodi Teknik Sipil. Bisa pertama mampu merencanakan dan mengaplikasikan bangunan teknik sipil, meliputi metode pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi sesuai standar yang berlaku, dan berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Lalu yang kedua, mampu menerapkan teknologi keteknik sipilan dalam pembangunan yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Dan yang keempat, mampu merencanakan konsep kewirausahaan yang inovatif di industri keteknik sipilan. Capaian pembelajaran yang harus dimiliki mahasiswa saat sudah lulus dari teknik sipil ada 8. Pertama, memahami konsep dasar keteknik sipilan, menerapkan matematika dan ilmu dasar sesuai dengan permasalahan di bidang teknologi, khususnya bangunan sipil. Lalu menerapkan ilmu keteknik sipilan untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi di bidang teknologi, lalu mampu mengaplikasikan keterampilan, mampu menyelesaikan masalah di bidang teknologi, mampu memimpin, berkomunikasi, beretika, dan bekerja sama, mampu menjadi teknopreneur yang inovatif dan kreatif, dan mampu menerapkan kemampuan manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan keteknik sipilan. Ini adalah mata kuliah kurikulum tahun 2022 semester ganjil yang saya perlihatkan di sini.
hanya semester ganjilnya. Yang kami buka di semester ini ada agama, matematika 1, fisika 1, analisis struktur 1, mekanika tanah 1, ilmu bahan, ilmu geologi, rekayasa transportasi, dan bangunan gedung. Di semester 3 kami membuka matematika 3, analisis struktur 3, hidrolika 2, praktikum hidrolika 2, bahan struktur, praktikum bahan struktur, analisis numerik, teknik fondasi, dan ilmu lingkungan. Lalu di semester 5 kami membuka irigasi, alat berat, pelabuhan, geometri jalan raya, drainase, struktur beton 2, struktur baja 2, dan mata kuliah pilihan yang kami buka ada manajemen lalu lintas, teknik sungai, K3, metode pelaksanaan proyek, aplikasi perangkat lunak teknik sipil. Lalu juga bisa mengambil pertukaran pelajar dengan PWK, yaitu mengambil mata kuliah di PWK, yaitu manajemen proyek, manajemen infrastruktur dan transportasi, manajemen kebencanaan, dan permodelan geospasial. Lalu di semester 7 ada KP dan KKN dibuka open semester. Lalu pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pengembangan kreativitas, metodologi penelitian, etika profesi, bandar udara, dan perancangan bangunan sipil. Ini yang dikatakan tadi adalah mata kuliah capstone design. Jadi seluruh mahasiswa ITNY wajib lulus dengan sudah mengambil mata kuliah perancangan bangunan sipil. Nah, selain mata kuliah ditawarkan, kami juga memasukkan mata kuliah tugas besar dan praktikum. Jadi ada beberapa mata kuliah yang plus tugas besar di dalam mata kuliah tersebut. Ada 4 yang kami buka di semester ganjil ini. Yang pertama adalah mata kuliah bangunan gedung, yang kedua mata kuliah teknik fondasi, mata kuliah irigasi, dan mata kuliah geometri jalan raya. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini wajib mengikuti mata kuliah ini wajib mengikuti tugas besarnya. Jadi di dalam mata kuliah ini ada tugas besarnya juga. Semuanya wajib mengambil tugas besarnya. Lalu praktikum yang dibuka di semester ganjil ini yaitu praktikum hidrolika 2 dan praktikum bahan strukturnya. Nah, tugas besar mata kuliah ini tugas besar yang di luar mata kuliah pada kurikulum 2022 dimasukkan ke dalam mata kuliah. Jadi kalau dulu ada tugas besar dikerjakan di luar mata kuliah, nah di kurikulum 2022 ini semua tugas besar dimasukkan ke dalam mata kuliahnya. Lalu yang kedua, sehingga tugas besar tidak bisa dilaksanakan di luar masa perkuliahan. Ya, jadi harus mengambil mata kuliah tersebut untuk bisa mengambil tugas besar tersebut. Tugas besar menjadi komponen prosentase tugas pada komponen penilaian mata kuliah. Tidak menyelesaikan tugas besar mengakibatkan nilai mata kuliah berkurang. Jika mata kuliah tidak lulus, maka harus mengulang mata kuliah tersebut plus tugas besarnya. Nah, untuk angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang sudah mengambil mata kuliah tugas besar dan belum memiliki surat puas, maka Prodi memberikan waktu tambahan 1 semester untuk menyelesaikan tugas besar. Jadi untuk tahun ajaran lalu, kami sudah memberikan satu tahun ajaran, semester ganjil dan semester genap untuk proses mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah ternyata belum ada surat puasnya, kami berikan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan. Namun disayangkan beberapa mahasiswa masih belum menggunakan yang sudah kami berikan, ya kan? Kami sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan dalam waktu 1 tahun, namun sayangnya tidak semua mahasiswa menggunakan waktunya untuk bisa menyelesaikan tugas besarnya. Sehingga kemarin kami berkomunikasi dengan dosen pengampu, dosen penanggung jawab, fakultas, dan prodi memutuskan untuk memberikan waktu 1 semester lagi, memberikan waktu tambahan 1 semester lagi untuk menyelesaikan tugas besar. Tapi hanya berlaku untuk angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang pernah mengambil tugas besar tersebut. Ya, Prodi Teknik Sipil akan membuka pendaftaran tugas besar pada semester ganjil tahun 2023-2024
Jika mahasiswa tidak selesai pada semester ganjil tahun 2023-2024 ini, maka mahasiswa wajib mengulang mata kuliahnya lagi. Ya, jadi kami memberikan kesempatan lagi 1 semester untuk mahasiswa angkatan 2017, 18, 19, dan 2020 untuk menyelesaikan tugas besarnya. Dikhususkan untuk yang sudah mengambil tugas besarnya dan belum selesai, nanti di pendaftaran akan diminta bukti pernah mendaftar, pernah mengerjakan, atau untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengambil tugas akhir 2. Ya, jadi sudah mengambil tugas akhir 2, TA1-nya sudah selesai, tinggal TA2, tapi ternyata belum selesai tugas besarnya. Maka kami membuka pendaftaran untuk mahasiswa-mahasiswa untuk yang memiliki kekurangan tersebut. Nah, ini adalah link pendaftaran tugas besar di luar mata kuliah. Disampaikan lagi untuk mahasiswa angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang pernah mengambil tugas besar atau yang sedang menempuh tugas akhirnya. Silakan dicatat, difoto, ya, walaupun nanti ini materi akan saya sebarkan juga di mahasiswa semuanya, dan video recording ini akan saya masukkan ke dalam YouTube Kaprodi untuk bisa dilihat lagi hasil dari sosialisasinya. Baik, selanjutnya adalah sosialisasi tentang kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dimulai dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadine Anwar Makarim yang memiliki moto memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dasar itu yang diambil untuk bisa mengerjakan atau melaksanakan MBKM. Nah, MBKM yang dilakukan di program studi teknik sipil itu kita lihat adalah proses belajar kampus Merdeka ini kita mulai dari semester 5. Semester 5 ini dari mahasiswa mahasiswa semester 5 itu bisa melakukan MBKM dengan dimulai dari melakukan pertukaran pelajar di dalam institusi. Jadi melakukan pembelajaran di dalam institusi ini di luar prodi di dalam institusi. Nanti bisa dilakukan dengan PWK. Untuk semester ini yang dibuka hanya dengan PWK. Teknik pertambang harusnya bisa dengan PWK, teknik pertambangan, teknik geologi. Tetapi karena pertambangan dan geologi sedang melaksanakan PKKM, maka untuk semester ini mahasiswa bisa melakukan pertukaran pelajar dengan PWK terlebih dahulu. Nanti mahasiswa di semester 6 baru bisa melakukan pembelajaran di prodi teknik sipil atau melakukan kegiatan MBKM. Gitu. Lalu yang semester 7 juga mahasiswa bisa memilih melakukan pembelajaran di prodi teknik sipil atau melakukan kegiatan MBKM. Lalu di semester 8 baru harus mengambil tugas akhirnya. Nah, mahasiswa semester 1 sampai mahasiswa semester 4 wajib mengambil pembelajaran di prodi teknik sipil. Ya, jadi kita memang membuka MBKM ini dimulai dari semester 5, tetapi semester 5 itu hanya boleh mengambil pertukaran pelajar di dalam institusi. Nanti baru di semester 6, mahasiswa baru bisa mengambil di luar prodi, di luar institusi. Nah, ini adalah kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita lakukan semester ini, yaitu pertukaran pelajar dengan PWK, lalu ada kegiatan magang, dan ada juga proyek kemanusiaan. Nah, untuk semester ini kita hanya membuka 3 tempat untuk magang dan proyek kemanusiaan. Kami hanya membuka di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Lalu kita membuka baru lagi itu adalah di Balai Teknik Sabo, ya. Lalu yang ketiga, proyek kemanusiaan kita buka dengan BPBD Kabupaten Bantul. Untuk semester ini, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Balai Teknik Sabo, dan BPBD Kabupaten Bantul. Ini khusus untuk semester 7, ya, ke atas.
dengan IPK minimal 2,8 dan IP semesternya minimal 2,9. Dapat mengambil kegiatan MBKM magang atau di proyek kemanusiaan dengan diakuin satuan kredit maksimal 20 SKS. Nah, nanti apa saja yang akan dikonversi nanti akan dibicarakan, disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswanya masing-masing. Kegiatan magang atau kegiatan proyek kemanusiaan dilaksanakan full di tempat magang atau proyek kemanusiaan dengan output laporan magang dan dibimbing oleh dosen pembimbing MBKM dan pembimbing lapangan dari perusahaan atau dari BPBD Kabupaten Bantul. Ini adalah tata cara pendaftaran kegiatan MBKM. Silahkan dilihat. Pertama dilakukan sosialisasi yang dilakukan hari ini. Nanti dilakukan mendaftar melalui link. Silahkan dilihat pendaftaran dari link. Menggunakan Bitly pendaftaran MBKM TS. Atau bisa kalian scan juga barcode-nya. Nanti pengumuman lolos seleksi 1. Nanti setelah pengumuman lolos seleksi 1, dilakukan wawancara dengan dosen wali. Setelah melakukan wawancara dengan dosen wali, pengumuman lolos seleksi 2, lalu nanti akan ada penetapan konversi kegiatan MBKM dengan program studi. Pendaftaran terakhir dilakukan adalah 8 September 2023. Lalu sosialisasi perkuliahan semester ganjil tahun 2023-2024. Ini adalah masa KRS. Masa KRS akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus. 4 Agustus sampai dengan 14 Agustus. 4 September, mohon maaf. 4 September. Masa KRS akan dilaksanakan pada tanggal 4 September sampai 13 September. Saya perbaiki dulu. September. Oke. 4 September sampai 13 September. Ya, sudah ada apa ini namanya? Kalender akademiknya. Ya, tolong dilihat. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dimulai Senin 18 September 2023. Mohon mahasiswa yang sedang pulang atau di kampung halamannya atau di mana, silakan untuk bersiap-siap pulang ke Jogja untuk melakukan perkuliahan karena perkuliahan kita dilakukan tatap muka, tidak dilakukan secara daring lagi. Jadi yang kemarin tidak bisa ujian lewat 75% dan lain-lainnya, mohon untuk bisa mengatur perkuliahannya sendiri-sendiri. Kegiatan kerja praktek dan tugas akhir semester ganjil dilakukan dengan beberapa tahap. Kerja praktek juga dilakukan secara offline atau langsung ke lapangan. Sudah tidak ada lagi kerja praktek secara online. Jadi semua kerja praktek dilakukan secara offline di proyek langsung. Nah, ini adalah syarat kerja praktek atau KP berstatus mahasiswa aktif, telah menempuh 90 SKS dengan IPK lebih dari 2,00, sudah melakukan pembayaran SPP tetap, sudah melakukan KRS KP, fotokopi KRS, dan melakukan pendataan awal untuk mendapatkan dosen pembimbing. Nah, nanti mahasiswa diminta untuk mengisi link yang mau mengambil KP, ya, untuk mengisi link untuk bisa mendapatkan dosen pembimbing. Nah, kriteria objek KP apa saja? Yang pertama, objek KP adalah proyek konstruksi atau bangunan sipil yang spesifik. Misalnya, jalan, jembatan, bendung, irigasi, pelabuhan, lapangan terbang, terminal, gedung, dan lain-lain, atau proyek konstruksi yang mempunyai kompleksitas teknologi baik milik pemerintah maupun swasta, dengan nilai proyek minimal adalah 3 miliar rupiah. Bangunan gedung bertingkat dengan ketentuan jumlah lantai minimal 3 lantai, proyek minimal 3 miliar, pekerjaan yang diikuti dapat pondasi, kolom, dan sloof, balok, dan plat, atap, dan komponen struktur lainnya. Syarat lainnya kalian bisa lihat di buku panduan KP. Ya, mohon dicek, dilihat buku panduan KP-nya. Tata cara kerja praktek pertama adalah sosialisasi. Ya, dari sosialisasi, nanti mahasiswa melakukan pendaftaran pembimbingan, pendaftaran penentuan dosen pembimbing. Penentuan dosen pembimbing ini kalian bisa lakukan dengan melakukan pendaftaran kerja praktek dan TA di link ini, ya, dosen TA KP bentar.
Belum saya ganti. Maaf. Ini nanti bit.ly-nya bisa dari sini juga bisa. Coba kita lihat. Kita ganti dulu bit.ly-nya ya, biar tidak lupa nanti pendaftaran. Nanti saya ganti di bagian itunya ya. Sebenarnya masuk dari sini juga masih bisa ya, kita lihat. Oh tidak, berarti nanti saya ganti ya untuk bagian sininya. Hapus dulu. Mohon maaf ya. Sebentar, saya perbaiki sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tata cara kerja prakteknya. Jadi, sosialisasi nanti mahasiswa melakukan pendaftaran penentuan berdosen pembimbing, dilakukan di bit.ly pendaftaran dosen KPTA. Lalu nanti mahasiswa melakukan KRS dengan mengklik siapa saja dosen yang ditawarkan. Jadi nanti KRS-an tanggal 4 nanti, yang mau ngambil KP, silakan mengklik nama dosen siapa saja yang ditawarkan di KRS, karena dosen KRS tidak sama dengan dosen pembimbing. Dosen KRS hanya dosen pengampu mata kuliah KP, kalau dosen pembimbing adalah dosen pembimbing kerja prakteknya. Nanti Prodi akan mengumumkan dosen pembimbing KP-nya. Nanti mahasiswa setelah diumumkan nama dosen pembimbing KP-nya, mahasiswa melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing KP tentang tempat proyeknya. Nah, lalu mahasiswa meminta surat persetujuan untuk dibuatkan surat permohonan kerja praktek ke perusahaan. Jadi nanti mahasiswa mendownload surat persetujuan dosen KP. Nanti ada linknya. Nah, nanti diisi dan ditandatangani oleh dosen pembimbing KP. Jadi permintaan surat tersebut atau permohonan surat izin KP harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing KP-nya. Lalu jika proyek menyetujui, lanjut membuat SK dan surat tugas KP. Jika proyek tidak menyetujui, kembali ke langkah koordinasi dengan dosen pembimbing lagi. Ya. Lalu selanjutnya, syarat mahasiswa tugas akhir terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan, IPK minimal 2,25 dengan nilai D maksimal 15%. Telah menempuh sebanyak lebih dari 130 SKS dengan tugas besar kurang 1, dan mencantumkan mata kuliah tugas akhir 1 atau tugas akhir 2 dalam KRS pada semester berjalan. Telah melunasi SPP tetap dan SPP variabel, melakukan pendataan awal untuk mendapatkan dosen pembimbing, dan melakukan pendaftaran online di administrasi online teknik sipil. Syarat lainnya bisa dilihat pada buku panduan tugas akhir. Nah,
Untuk semester ganjil ini terjadi beberapa perubahan untuk alur penentuan. Ya, perubahan alur penentuan dosen pembimbing tugas akhir ini pertama adalah mahasiswa melakukan pendaftaran awal untuk penentuan konsentrasi tugas akhir dan penentuan dosen pembimbing 1. Nah, kalau kemarin mahasiswa melakukan pendaftaran awal, nanti keluarnya adalah dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, untuk semester ini yang keluar hanya nama dosen pembimbing satunya. Ya, tidak keluar dosen pembimbing kedua. Setelah mahasiswa melakukan pendaftaran, nanti Prodi akan menetapkan konsentrasi mahasiswa dan dosen pembimbing 1 TA. Ya, akan kita bagi setiap konsentrasi mungkin maksimal antara 20 sampai 30 mahasiswa. Kami akan melakukan penyerataan. Jadi tidak akan ada konsentrasi yang mahasiswa banyak atau sedikit. Jika konsentrasi tersebut sudah penuh, maka akan dialihkan ke konsentrasi lainnya yang masih banyak. Masih banyak masih banyak loss-nya, dosennya masih bisa diambil. Lalu nanti Prodi akan menetapkan konsentrasi mahasiswa dan dosen pembimbing 1 TA. Nah, kalau kemarin mahasiswa melakukan konsentrasi judulnya itu dengan DP1 dan DP2. Nah, untuk saat ini mahasiswa melakukan pendaftaran tugas akhir dengan melakukan persyaratan tadi, dan mahasiswa akan mendapatkan surat permohonan pembimbingan, dan mahasiswa melakukan diskusi judul dengan DP1. Jadi nanti setelah mahasiswa melakukan pendaftaran awal, terus nanti yang kedua, mahasiswa kami akan mengeluarkan nama dosen pembimbing satunya. Ya, Prodi akan mengeluarkan nama dosen pembimbing satunya, dan nanti mahasiswa akan melakukan pendaftaran tugas akhir dengan memasukkan persyaratan-persyaratan di administrasi online. Ya, lalu setelah mahasiswa melakukan pendaftaran, maka selanjutnya mahasiswa nanti akan mendapatkan surat permohonan pembimbingan di emailnya masing-masing. Maka mohon juga dilihat oleh mahasiswa, emailnya tolong dilihat. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah dikirimin ke email ternyata tidak dilihat. Lalu selanjutnya setelah dikirim email surat permohonan tersebut, nah mahasiswa melakukan koordinasi dengan DP1 tentang judulnya mahasiswa. Ya, judul tugas akhirnya mau apa ke DP1. Nah, nanti DP1 akan merekomendasikan DP2-nya siapa. Ya, hanya merekomendasikan. Jadi tidak pasti dosennya tersebut akan sesuai dengan rekomendasi, hanya memberikan rekomendasi kira-kira DP2-nya siapa untuk menyesuaikan dengan tugas akhirnya. Lalu setelah itu mahasiswa mengajukan SKTA dengan menggunakan surat permohonan pembimbingan yang sudah disetujui DP1, dan Prodi menetapkan DP2 berdasarkan masukan rekomendasi DP1 dan kesesuaian judul tugas akhir. Lalu nanti Prodi baru mengajukan SKTA kepada fakultas. Nah, ini adalah tata cara tugas akhir, sosialisasi, pendaftaran penentuan dosen pembimbing 1 TA, lalu melakukan KRS sama seperti KP tadi. Silahkan melakukan KRS dengan mengklik siapa saja dosen yang ditawarkan. Ya, jadi dosen yang kita taruh di mata kuliah TA di KRS itu bukan dosen pembimbing TA kalian. Lalu pengumuman dosen pembimbing 1 TA, nanti terus kalian melakukan pendaftaran tugas akhir secara online. Lalu Prodi mengeluarkan surat permohonan pembimbingan mahasiswa berkoordinasi judul tugas akhir dengan DP1. Lalu DP1 akan tanda tangan surat permohonan yang sudah ada judul TA dan memberikan rekomendasi DP2. Mahasiswa mendaftar ke administrasi online TS untuk membuat SK. Nah, ini adalah link pendaftaran awal, kerja praktek dan tugas akhir. Silakan sama seperti tadi, bit.ly pendaftaran dosen KPTA. Lalu link administrasi online teknik sipil, kalian bisa lihat di bit.ly administrasi online TS. Nah, link yang berhubungan tentang teknik sipil, kalian bisa lihat di sini adalah tadi penentuan data awal KP dan TA, pendaftaran dosen TA dan KP.
kalian bisa ambil di sini pendaftaran dosen KPTA. Lalu pendaftaran MBKM bisa kalian ambil di pendaftaran MBKM TS. Nah, ini tadi yang ada form persetujuan untuk yang KP. Nah, kalian bisa ambil dari sini form persetujuan KPTS-nya. Lalu nanti administrasi online semua dilakukan secara online, maka masuk ke dalam Bitly administrasi online. Dan buku panduan prodi bisa kalian download di Bitly panduan TS ini. Nah, yang terakhir, silahkan bergabung pada grup WA Prodi dan Telegram. Yang kiri adalah grup WA-nya dan yang kanan adalah Telegramnya. Untuk info-info saya biasanya masukkan ke dalam grup WA dan Telegramnya. Silahkan masuk ke dalam grup tersebut, salah satu dari grup tersebut, karena kedua-duanya akan saya berikan seluruh informasi tentang Prodi Teknik Sipil. Selain saya juga memberikan informasi juga kepada himpunannya agar himpunannya membagikan kepada mahasiswa lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sosialisasikan. Kita buka sesi tanya jawab untuk hari ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Perlu menyalakan video ya, Bu? nggak usah, nggak apa-apa. Begini, Bu, nama saya Givari Jinggo Sapadur, Ya. angkatan 17. Mm-mm. Jadi saya membicarakan terkait tugas besar saya dulu. Mm-mm. Tugas besar saya itu yang belum saya kerjakan adalah struktur bangunan, teknik beton, dan fondasi. Apa aja? Hanya 3 itu yang belum. Apa ulangi, Mas? Teknik beton. Ya, fondasi dan struktur bangunan. Saya sudah berada di semester terakhir dalam 1 tahun terakhir ini ya. Artinya semester 13 dan 14. Saya juga posisi di luar Jogja, di kota Banjarmasin, kampung halaman saya. Saya di sini sembari juga bekerja. Ya. Nah, dan saya ini ingin mengambil KP dan TA 1, apakah bisa? Oke, terus? Nah, terus yang terakhir, saya ini kemarin ditawari, kan saya juga sembari mencari tempat KP sekalian TA gitu loh, dapat normalisasi sungai dan pembangunan irigasinya. Panjangnya 500 meter, Ya. anggarannya 1 miliar ke atas. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saya bisa mengerjakan KP dan TA sekaligus sembari juga mengerjakan tugas besar melengkapi. Saya ada mengerjakan juga untuk tugas besar saya ini, untuk struktur bangunan sudah saya siapkan karena saya informasi pendaftaran, maaf Bu, saya kurang mengikuti. Jadi saya mengerjakan duluan struktur bangunan saya. Solusi yang bisa dipilih gimana ya Bu? Ya bisa disarankan buat saya ini. Baik, pertama adalah Mas angkatan 2017. Betul ya? Nggih. Angkatan 2017 adalah masa akhirnya adalah tahun ajaran ini. Nggih. Tahun ajaran 2023-2024, Mas siapa tadi namanya, Mas? Al-Givari Jinggo Sapanur. Panggilannya? Algi. Mas Anggi, ini harus lulus di September nanti 2024. Siap. Betul ya? Sekarang SKS-nya sudah dapat berapa? SKS saya itu untuk teori sudah habis, Bu. Tinggal KP, TA, KKN. Nah, teori habis. Di semester 6. Tapi sayang TA dan EKP belum ya? Belum, Bu. Karena saya Ya. Nah, TA tidak bisa dilakukan sebelum KP selesai. Iya. Ya, jadi kalau Mas mau mengambil mata kuliah, mau melanjutkan, KP diselesaikan terlebih dahulu. Tapi posisi Mas di luar, tidak bisa balik. Bisa balik. Jadi begini, misalkan saya juga harus balik, saya akan balik karena saya lebih fokus untuk menyelesaikan. Namun karena saya juga, mohon maaf Bu, kebetulan itu proyek kami, saya kebetulan sudah bekerja juga ngikut proyek-proyek gitu. Ya, ikut proyek berapa tahun? Udah dari tahun
awal mula COVID itu tahun 2020 sampai sekarang. Sudah merasakan bahwa mengikuti proyek mengorbankan perkuliahan? Sudah. Bahkan ada orang tua saya dari sebelah saya ini. Iya, saya cuma bisa mengatakan itu. Saat Mas mau mengatakan mau fokus di perkuliahan, 1 tahun ini tinggalkan dulu yang mengganggu perkuliahan tersebut. Nggih. Mas Anggi tahu betul apa yang mengganggu perkuliahan Mas Anggi. Nggih. Ya, saya hanya mengatakan itu. Jadi untuk memilih apakah saya bisa atau tidak bisa, itu dari Mas Anggi sendiri. Nggih. Ya, gitu. Nggih. Kalau saya melihatnya, ini saya belum melihat teorinya betul ya, apakah betul habis atau tidak ya, karena kan ada Nggih. jadi pergantian kurikulum dan lain-lainnya ya. Betul. Kalau Mas Anggi mengatakan Mas Anggi KP dan KT yang belum KP, TA dan KKN, maka saya mengatakan semester ganjil ini selesaikan KP dan KKN. Pertama itu. Iya. Nah, kalau KKN tidak bisa dilakukan di luar kota. Nggih. Kalau KP mungkin masih bisa dilakukan di luar kota. Itu. Tetapi lagi-lagi saya katakan memang gangguan proyek lebih besar dibandingkan keinginan kuliah biasanya. Gitu. Biasanya. Ya, saya sudah hampir 6 tahun saya jadi Kaprodi, Mas. Jadi saya tahu betul mana yang membuat mahasiswa itu suka keteteran di perkuliahannya, terutama di semester-semester akhir ini. Tuh, jadi kalau misalnya mau, ya semester ganjil ini ambil KP dan KKN. Nah, dan selesaikan 3 tugas besar Mas Anggi tadi. Iya, Bu. Nah, ini yang sebenarnya masalahnya di sini, Mas. KP, KKN, tugas besar. Ini yang katanya Mas Anggi tadi tinggal, ya kan? Benar-benar tinggal atau ditinggal. Masalahnya kan itu. Nah, kalau misalnya Mas Anggi memang keinginannya untuk lulus besar, maka KP, KKN, 3 tugas besar selesai semester ini. Kalau semester ini 3 tugas besar yang nggak selesai, Mas, maka Mas Anggi harus mengambil mata kuliah dan itu tidak bisa lagi di angkatan Mas Anggi. Iya. Kan? Gitu. Jadi silakan kalau saran saya adalah silakan Mas Anggi datang ke Jogja, selesaikan itu selama 1 tahun untuk dapat menyelesaikan gitu. Ya, nanti baru di semester genapnya diselesaikan tugas akhirnya. Gitu. Berarti semester akhir TA1, TA2 gitu ya? Ya. Nah, gini Bu, untuk masalah pekerjaan direktur saya juga kamu harus selesaikan secepatnya katanya. Karena sudah 1 tahun terakhir ini tugasmu kan. Lalu direktur bilang, gimana kalau KP di sini? Begitu. Terkait normalisasi sungai tadi. Iya, tapi ada 3 tugas besar yang harus kamu selesaikan. Yang tidak bisa dikerjakan secara online. Online, tidak bisa. Lalu tadi kan Ibu menjelaskan terkait magang di Dinas Perhubungan itu apakah saya bisa ikut? Mendingan saya ikut yang di situ agar saya fokus. Nggak bisa, Mas. Kalau misalnya cuma untuk tinggal KP, TA, KKN, udah nggak bisa lagi untuk yang Dinas Perhubungan. Oke. Berarti KP saya ini gimana ya? Nanti diskusi masalah waktu lah sama Ibu, saya mungkin pasti akan ke Jogja. Ya. Silakan. Gitu. Ya, dan terakhir semester ini saya disarankan berarti ngambil KP dan KP, KKN. Dan KKN. 3 tugas besar diselesaikan semua. Perihal 3 tugas besar itu, Bu, kan struktur bangunan semester kemarin itu sama Ibu ya. Apakah sudah bisa saya ajukan? Soalnya saya memang sudah ada mengerjakan gitu loh. Struktur bangunan sekarang sama Pak Rizal, Mas. Saya tidak pegang struktur bangunan lagi. Ya. Saya diskusikan sama dia karena begini, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya ini sering ditertawakan di tempat kerja sama teman-teman. Yang kamu kerjain di kerjaan ini adalah tugas besarmu katanya. Iya. Ya, struktur bangunan, terus perhitungan balok SPRMK. Kebetulan saya juga membuka jasa hitung struktur, Bu. Gitu. Pondasi juga. Makanya dengan sudah memiliki seperti itu, ya kan, lebih baik lagi untuk diselesaikan.
Silahkan, kami akan membantu semaksimal mungkin untuk Mas Anggi bisa menyelesaikan sampai di tahun depan. Tetapi yaitu Mas Anggi harus bisa fokus dalam menyelesaikannya. Tuh, Iya. nanti ke dosen wali, siapa dosen walinya? Bu Lilis atau Pak Rizal? Ibu Lilis. Bu Ibu Lilis, Lilis silakan. sering juga sih dengar Mm-mm. keluh kesah saya itu. Iya, makanya silakan. Silakan. Kalau saya selalu mengatakan memang kalau yang sudah bekerja, saya selalu mengatakan jika memang ingin mengejar ketertinggalannya, silakan untuk 1 tahun fokus dulu, 1 tahun fokus aja untuk mengejar ketertinggalan. Karena cukup banyak Mas, walaupun kelihatannya sedikit ya, tapi sebenarnya cukup banyak. KP, KKN, dan tugas akhir mau dikerjakan 1 semester itu cukup berat menurut saya. Jadi Ya. Silakan untuk fokus untuk dikerjakan secara fokus dulu untuk bisa menyelesaikannya secara tepat waktu. Iya. Gitu. Gitu ya Mas Anggi ya. Nanti bisa Ya, langsung komunikasi dengan saya atau dengan Bu Lilis terlebih dahulu untuk kelanjutan yang lainnya. Bu, untuk tanggal keberangkatan ini mungkin bebas ya milih ya. Namun saran yang paling bagus itu apakah setelah pengisian KRS? Kalau saran saya adalah kamu koordinasi dengan Bu Lilis dulu untuk kamu mengambil mata kuliah apa saja di semester depan. Oh iya, mata kuliah ya. Betul. Karena pengalaman semakin lama mengisi KRS, kemungkinan mata kuliahnya penuh itu besar. Hmm. Hmm. Mata kuliah terkait mata kuliah, saya sudah habis Bu, mata kuliah Bu. Makanya Tapi dicek dulu Mas, nanti tapi dicek dulu karena kita iya, banyak cek dulu. perubahan Ah, kurikulum. Jadi iya. kita harus mengecek dulu apakah Mas benar-benar sudah habis atau ada yang tertinggal. Iya, iya, betul, 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 betul. Karena sekarang kita sudah kurikulum merdeka ya. Ya, kurikulum 2022 yang tadi saya sampaikan di awal. Terus Bu, saya ini juga sering tanya orang tua karena kemarin itu Menteri Nadiem Makarim ada bicara terkait katanya skripsi TA bisa diganti dengan proyek itu gimana ya Bu? Saya ini bingung mau jawabnya apa. Enggak, Pak, belum sudah. Mas. Itu baru aturan yang keluar Agustus ini dan itu masih harus digodok lagi dan maksimal kami melakukan perubahan maksimal kami lakukan 2 tahun setelah aturan keluar. Jadi untuk yang tahun depan ini kami akan melakukan sesuai dengan yang ada dulu. Iya, iya, iya. Oke. Baik Bu, itu aja yang ingin saya pertanyakan. Oke, nanti Terkait langsung mata ke saya kuliahnya. aja atau ke Bu Lilis. Oke ya? Nggih. Siap. Yang lain ada? Iya Bu, izin bertanya Bu Sally. Oke, silakan. Ini Rofi Pramulia dari Angkatan 19 Bu. Mungkin boleh diganti slide-nya terkait yang tugas besar tadi ya Bu. Maaf ya Bu. Oke, tidak masalah. Nah, yang di sini kan tertera di poin pertama itu untuk angkatan 2017 hingga 2020 yang belum memiliki surat puas masih diberikan waktu tambahan 1 semester ya Bu? Ya. Berarti kan misalkan nih case-nya seperti saya itu kan sisa tugas besar itu kan 2. Kebetulan kan di semester ini saya memang berniat untuk mengambil geometri jalan raya ya Bu. Karena sebelumnya memang waktu itu memang nggak tahu ternyata yang GJR itu ada waktu tambahannya di semester kemarin. Nah, karena saya kurang informasi jadinya kan niatnya untuk menyelesaikan di semester ini, berarti saya perlu mengambil mata kuliahnya lagi atau enggak ya Bu? Karena kan kebetulan di GJR itu kan dibuka nih semester ini. Mas Rofi Tapi sudah pernah mendaftar belum? mendaftar sudah Bu. Sudah pernah mengerjakan belum? Udah hampir sampai bab 4 Bu kemarin. Berarti ada bukti pengerjaannya. Ada. Ya silakan mendaftar aja. Oh berarti nanti saya nggak usah ngambil geometri jalan raya lagi ya Bu? Sudah ada mata kuliahnya belum? Kemarin sudah ngambil. Sudah lulus belum nilainya? Sudah. Ya sudah. Berarti tinggal mengambil tugas besarnya saja. Oh iya, terima kasih ya Bu. Baik. Terus juga yang terkait untuk MBKM ini Bu,
Yang lanjutan, maaf ya Bu sebelumnya, Ya, yang lanjutan kemarin saya itu berarti saya harus mendaftar ulang atau karena saya udah langsung konfirmasi sama pihak? sudah, Mas Rofi sudah oke. Oh berarti Tinggal nunggu satu lagi. Oh ya, berarti saya untuk persyaratannya nanti tinggal melengkapin lanjutan aja ya, Bu ya? Tetap melakukan pendaftaran aja, Mas, biar masuk dalam sistem dulu, nanti baru lanjutan yang lainnya kan nanti akan diminta selanjutnya. Oh ya, baik Bu Sally, terima kasih banyak informasinya. Baik. Selanjutnya, Baik, Bu. ada lagi? Bertanya. Ya, Ya. Ibu, selamat sore dengan saya Franky Asmoro. oke, Mas Franky. Ibu, izin bertanya di sini kan saya kan sudah tugas akhirnya sudah TA1-nya kan sudah Yuk. kelar. Nah, tinggal TA2-nya ini. Apakah berarti TA2-nya ini kami wajib centang ulang KRS-nya lagi apa gimana ya, Bu? Betul, harus TA1 sudah keluar nilainya? Sudah, Bu. Nilai? Iya, sudah. Sudah, berarti nanti centang TA2. Iya, baik. Terus Ibu izin, kalau untuk saya mau pastikan semua ini kan apa karena takutnya ada perubahan kurikulum. Nah, saya hanya ambil TA2 dan saya mau pastikan untuk apakah semua mata kuliahnya udah fix sehingga saya hanya fokus di TA2 saja. Itu solusinya gimana ya, Bu? Silakan minta transkrip nilai ke BAA, lalu nanti lanjut ke dosen pembimbing akademik kamu siapa. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang melakukan pendaftaran tugas akhir sama KP itu bagi mahasiswa yang belum punya SK ya. Yang sudah punya SK tidak perlu mendaftar lagi di pendaftaran dosen TA KP. Atau yang mahasiswa mau melakukan perpindahan. Nah, melakukan pindah konsentrasi TA itu harus sudah punya surat pengunduran dirinya. Gitu. Jadi kemarin beberapa sudah ada yang melakukan surat pengunduran diri TA. Nah, baru boleh untuk mengambil TA lagi. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang tidak ada surat pengunduran dirinya mau pindah, tidak akan dipindahkan sesuai dengan Baik. yang sudah diberikan. Ya. Ada Ya, Bu. pertanyaan lagi, Mbak Nina? Mas Franky selesai? Gini, Bu. Ya, satu terakhir aja, Bu. Maaf lagi ya. Bu, terus SK-nya kan kalau saya kan masih sampai ini berarti enggak ini lagi ya, hanya saya Nggak usah. Lanjut aja. Yang penting KRS, centang KRS. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Minta maaf lagi udah. Oke. Nina? Ya Bu, selamat sore. Sebelumnya Sore. perkenalkan saya Nisrina Sausan Putri dari Angkatan 20. Saya ingin bertanya Bu mengenai mata kuliah di semester ganjil ini. Apakah Angkatan 2020, kan ada beberapa mata kuliah wajib yang baru. Apakah Angkatan 2020 tetap mengambil Bu? Kalau memang tetap mengambil, itu mata kuliahnya apa aja ya Bu? Nah, silahkan untuk meminta transkrip nilai ke BAA. Ya, nah di situ dilihat sudah berapa SKS yang dimiliki oleh mahasiswa. Itu. Yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang pertama mata kuliah wajib umum. Dicek lagi mata kuliah wajib umumnya apa saja. Ada agama, ada Pancasila, ya, ada pendidikan pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia. Dicek apakah mata kuliah tersebut sudah ada atau belum. Dengan nilai minimal C. Oke, dengan nilai minimal C. Lalu dicek lagi mata kuliah capstone design, perancangan bangunan sipilnya atau mata kuliah perancangan yang sebelum-sebelumnya mata kuliah perancangan. Apakah sudah mengambil mata kuliah perancangan atau belum? Ya. Ya, belum. Bentar dulu ya. Selalu mata kuliah perancangan, lalu mata kuliah institusi. Ada pengembangan kreativitas, lalu ada technopreneurship, dan ada mata kuliah kepemimpinan. Nah,
Apakah mata kuliah tersebut sudah ada? Lalu cek lagi praktikum. Apakah semua praktikum sudah diambil atau belum? Ada 5 praktikum yang harus diambil. Ya, lalu terakhir dicek apakah jika ditambah TA1, TA2 lulus dengan 144 SKS. Nah, yang dicek itu saja dulu Mbak yang 2020. Itu kan tadi ini izin bertanya lagi ya Bu. Itu kan tadi masih ada kayak ilmu geologi, ilmu bahan Enggak sama wajib untuk angkatan nggak wajib. 2020. Oh, baik Bu. Baik Ibu, itu saja. Terima kasih. Baik. Yang mau mengambil mata kuliah ilmu geologi, ilmu bahan, jika mata kuliahnya kurang, silakan mengambil untuk mata kuliah tersebut untuk diambil. Tapi kalau mata kuliah tidak kurang, tidak wajib mengambil mata kuliah tersebut. Izin bertanya Bu, Ya. lagi Bu. Baik, Mas Anggi. Jadi, mohon maaf saya semester kemarin memang kurang fokus untuk kuliah karena Ibu tahu sendiri alasannya apa. Jadi saya ini tadi habis dihubungi sama Febri Kaide, kata 17 juga, katanya ada beberapa mata kuliah yang baru yang belum saya ambil. Ya. Nah, mata kuliah yang baru saya ambil yang saya tahu itu PBS. Nah, apakah ada lagi mata kuliah tambahan baru gitu selain yang PBS? Makanya saya sampaikan tadi Mas, silahkan cetak transkrip nilai terlebih dahulu, nanti baru bisa dicek kira-kira mata kuliah apa aja yang kurang. Oke. Terus Bu, karena saya ingin mendalami lagi mata kuliah yang saya sudah ambil, apakah saya bisa ngambil lagi? Monggo. Baja, beton, misalnya fondasi gitulah untuk yang di Kalsel gitu, lagi sedang marak-maraknya baja sih. Silahkan. Kalau yang geologi itu sudah sepertinya. Oke, berarti KRS dulu ya. Betul, KRS dulu. Itu aja Bu, terima kasih ya Pak. Baik. Selanjutnya. Saya Bu. Ya, David. Selamat siang Bu. Siang. Aduh. Ini mau David atau saya duluan Bu? Loh. David tadi David dulu. David jadi ngobrol nggak David? Iya. Ya, David Bu. dulu. Ini Yang saya dengar saya mau David nanya dulu. sedikit Bu. Ini kan soal tugas besar kan Bu. Saya kan untuk perkuliahannya tinggal TA2 Bu. Kemarin TA1 udah selesai. Terus untuk tugas besarnya saya masih satu yang belum selesai. Itu nanti pendaftarannya itu dari link atau menghubungi dosen link, tugas Mas. besarnya dulu? Semuanya yang pendaftaran di luar semua masuk dari link. Jadi dosen tidak menerima pendaftaran di luar dari prodi. Jadi mahasiswa yang mendaftar ke dosen langsung tidak tercatat. Ya. Oh ya, berarti link dulu ya Bu? Ya. Soalnya untuk tugas besarnya kan kemarin udah ngerjain Bu, Ya, semua harus setengah. tercatat oleh prodi. Karena ini tambahan seharusnya tidak dilakukan oleh dosen lagi, tetapi ini semua terpusat di prodi. Oh iya, baik Bu. Ya. Ya itu saja yang mau saya tanyakan Bu. Selamat siang Bu. Bentar, David sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Terima kasih Bu. Silakan Mas Yohanis. Selamat siang Bu. Perkenalkan nama saya Yohanis Krisnanahak. Saya dari angkatan 2022. Di sini saya menanyakan Ibu. Kan sekarang kan kami semester 2 naik 3. Semester 3 ya. Ya, semester 3. Ini saya mau tanya kepada Ibu, ini ke jalan terbaiknya itu seperti apa? Ini kami mau angkat KRS-nya. Apakah ambil sesuai dengan takaran kampus atau bagaimana? Sesuai saja. Saya bingung pertanyaannya. Maksudnya gimana? Ini apakah kami mau ngambil KRS-nya yang jalan terbaiknya itu seperti apa Bu? Kayak kami mau ngambil KRS-nya Mas itu. Yohanis, dosen pembimbing akademiknya siapa? Wali kelasnya itu atau gimana Bu? Dosen pembimbing akademik. Bu Herna atau gimana Bu? Yang wali kelas seperti wali kelas ya? Wali kelas kan saya nggak tahu. Dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik itu yang kemarin pas awal-awal masuk ketemu dosen pembimbing akademik kan?
Atau yang ada grup pembimbingan akademik ada nggak? Udah lupa, Bu. Aduh, sebentar. Bentar ya. Ya, Bu. Kayaknya sama wali kelas itu. Izin motong untuk dosen pembimbing cek aja di KRS ya. Iya, sama wali kelas itu. Wali kelas itu kita di sekolah. Wali kelas itu di kelas di sekolah ya, Mas. Kalau di tugas apa di kampus tuh pembimbing akademik. Kemarin pas awal-awal pembimbing akademik harusnya ketemu sama Bu Herna sama atau Pak Anggi Oh, iya. Pak Rizal ya kalau nggak salah ya Bu 2022. Herna, Bu. Bu Herna dengan Pak Bu Rizal Herna. mungkin. Iya, Bu Herna, Bu. Bu Herna. Pas KRS-an minta tanda tangan sama siapa? Kamu Nggak pernah KRS-an soalnya 2022 belum KRS-an ya. ya belum. Kemarin masih sakit. Nanti minta sama dosennya, minta ketemu gitu ya sama dosen walinya ya gitu. Nah, dosen Iya, Bu. wali apa namanya? Nanti Bu. Mas Yohanes itu Ya, Bu. ke dosen wali. Tanya, Bu atau Pak, kira-kira saya semester depan ambil mata kuliah apa? Kalau kami sudah memberikan, tadi kan sudah kami mata kuliah yang kami buka di semester 3, ya kan? Dicek Ya. lagi sama Mas Yohanes. Iya, Bu. Mata kuliah tersebut di sini ada persyaratan kan? Ya. Persyaratannya memenuhi atau tidak? Kalau persyaratannya memenuhi, ini sebenarnya ini wajib diambil. Oh, ya. Tuh. Nah, Siap. Mas Yohanes itu dapat jatah berapa? 19 SKS atau lebih? Kalau misalnya Iya, Bu. lebih dari 19 SKS, misalnya Mas Yohanes bisa ngambil 24 SKS, ya kan? Ya, Nah, ya, nanti Bu. mata kuliah yang bisa diambil selain ini, ya, itu apa saja? Nah, itu tanyakan ke dosen walinya. Oh, ya, Bu. Gitu. Jadi, untuk angkatan 2022, mohon untuk komunikasi dengan dosen walinya ya. Nanti saya juga sampaikan ke dosen wali untuk mengingatkan ke mahasiswa perwaliannya juga untuk ketemu sama dosen perwaliannya biar kalian bisa ngobrol sama dosen walinya apa yang bisa diambil oleh mahasiswa angkatan 2022. Gitu. Ya, Ya. baik, Bu. Kasih, Bu. Pokoknya komunikasi tentang mau ngambil KRS atau apapun semua ke dosen wali. Tadi disampaikan Mas Anggi betul, dosen wali itu ada di KRS. Ada di SIM Akad. Kayaknya di SIM Akad kelihatan dosen walinya siapa. Nah, silakan dicari dosen walinya siapa, Ya, ya Bu. kan? Untuk ditanyain untuk komunikasi karena di situ ada dosen wali adalah untuk membantu kalian tidak salah jalan mengambil mata kuliah. Ya, baik, Bu. Ya. Kasih ya, Bu. Baik, selanjutnya ada Izin Bu. ya. Perkenalkan nama saya Afandi Populardo dari angkatan 20. Oke. Saya ingin tanya terkait TA sedikit Bu. Posisi sekarang saya lagi di kampung Bu, mungkin kayak pengurusan TA untuk data-data untuk pengurusan TA secara umumnya bisa dijelaskan Bu, supaya misalkan data-data yang masih ada di kampung ini biar saya urus cepat Bu sebelum saya pulang. Soalnya besok saya harus balik Jogja lagi. Jadi sebelum balik di Jogja mungkin ada data penting yang harus saya urus di kampung sebagai pendaftaran TA, bisa saya urus sekarang Bu kayak gitu. Mas Fandi bisa buka dulu ini administrasi online TS. Terus Mas Advandi coba masukin data. Terus Mas Advandi buka pendaftaran TA sama apa saja yang mau Mas Alfandi mau lakukan di Jogja. Terus di situ ada tuh syaratnya apa saja. Nanti Mas Alfandi lihat di situ. Berarti lewat link ini ya Bu? Ya, yang bawah. Ya, makasih ya Bu. Ya. Jangan lupa lakukan pendaftaran yang atas untuk mendapatkan nama dosen bagi yang belum ada SK-nya. Ada lagi yang lain? Kayaknya nggak ada lagi Bu. Cukup? Apa ada lagi? Terakhir saya boleh nggak Bu Ya. ngasih saran Bu?
Oh, ini khusus buat angkatan 17 ya, Bu. Jadi begini, Bu, saya lihat Ibu kan kewalahan nih ngurus angkatan 17 sampai angkatan di atas 17 lah. Jadi saya punya saran begini, Bu. Apakah boleh, Bu, angkatan 17 itu kan sudah punya grup monitoring. Namun tiap mahasiswa angkatan 17 itu tidak punya keterangan lebih jelas apa aja sih yang mereka belum kerjain dan mereka sudah kerjain gitu loh. Nah, nanti apakah bisa saya buatkan nanti di Excel lah. Per nama angkatan 17 yang sisa yang belum lulus ini apa saja yang sudah mereka kerjakan. Dan apa saja yang mereka belum kerjakan nanti saya kirimkan ke Ibu. Nah, lalu kita bicarain sama-sama begitu loh. Supaya Ibu enak, soalnya Ibu ini banyak banget yang diurus gitu. Kasihan saya gak enak lihatnya nggak secara teknis itu malah keteteran juga kami gitu loh. Jadi angkatan 17 punya jadwal sendiri nanti buat bicara sama dosen pembimbingnya begitu, sama dosen ketua jurusannya. Monggo Mas, silahkan saja, ya kan? Asal tetap terkoordinasi dengan kaprodinya aja. Tinggi, saya tuh pengennya itu terkoordinasi itu loh. Ya, sama jangan lupa terkoordinasi dengan dosen walinya juga, karena ini tugasnya bukan tugas kaprodi saja, tapi tugas dosen wali juga. Ya. Gitu ya. Berarti, jadi silakan Mas, kalau apalagi kalau saya biasanya kalau diminta sama temennya sendiri mungkin lebih cepat gitu kan. Karena Mas Anggi mungkin tahu sendiri kondisi di grup gitu kan, saya wora-woro apa-apa juga yang respon juga cuman itu aja kan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian sendiri yang melakukan mungkin lebih banyak responnya juga silahkan. Latar belakang saya juga jadi ngasih saran ini, Bu. Karena saya ini sambil Zoom, sambil cewek juga, tanya ini, tanya itu, tanya itu. Waduh, saya bilang kalau saya nanya semuanya pertanyaan kalian, ini kasihan Ibu. Gak apa-apa, tanyain aja. Mumpung ini sosialisasi, Mas. Kecuali nanti kalau misalnya udah di luar ini, nanti nyari saya sulit lagi nanti. Tinggi, makanya saya bilang kan, yowes kita bikin aja data. Kan untuk syarat TA ini kan, maksudnya syarat TA aja. Tugas besar, yang mana yang sudah, yang mana yang belum, terus KP sudah atau belum, terus mata kuliah apa yang ditambah, dosen pembimbingnya siapa begitu. Saya pengen bikinkan yang seperti itu supaya koordinasinya lebih enak gitu loh. Soalnya angkatan 17 ini sisanya sedikit, namun masalahnya yang di akhir ini pasti banyak gitu. Enggak, 2017 masih banyak Mas yang aktif Mas, harusnya kalau di data saya. Masih ada sekitar 60 mahasiswa yang masih aktif. Oh, saya kira tinggal 15. Yang aktif di grup cuma tinggal 15, tapi kalau yang lainnya tuh seperti itu. Baik, Bu. Itu terakhir dari saya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, oke. Yang lain ada lagi? Bu, bertanya. Ya, oke. Siapa ini? Siapa dulu? Saya Bu, mau nanya sedikit Bu. David, gimana? Ini Bu, soal tugas besar tadi berarti ini untuk semester ini kemungkinan dibuka semua ya Bu? Iya. Oh iya, itu aja Bu. Memastikan aja Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Saya Bu mau bertanya Gimana? untuk yang apa tata cara pendaftaran KP ya Bu. Itu kan ada pendaftaran penentuan dosen pembimbing. Yang ingin saya tanyakan Bu, kan kita daftarnya di link di bawah ya Bu. Itu pendaftarannya terakhir tanggal 8 September, dibukanya tanggal berapa ya Bu? Tanggal 8. Maksudnya dibuka linknya Bu. Belum kebuka apa Mbak? Belum bisa Bu soalnya. Cek ya. Pendaftaran. Sudah kok Mbak, sudah banyak yang mendaftar juga. Tertulisnya apa Mbak? Tidak bisa tertulisnya apa?
Sudah, di saya sudah. Yang lain ada yang sudah mencoba? Buka di pendaftaran dosen KPTA ini ya, Mbak ya. Ini harus pakai email kampus ya, Bu? Betul, harus pakai email kampus. Nih, nanti tinggal ikut tugas akhir atau kerja praktek. Oh, baik, Diisi. Bu. Bisa kok, Mbak. Coba dulu. Tolong dicoba dulu. Yang lain? Selamat siang Bu, izin bertanya. Ya, Nama saya Valdivian Turi dari Angkatan 21 Bu. ya. Saya bertanya di kerja praktek Bu. Mm-mm. Gini Bu, kemarin kan saya sudah mencari beberapa referensi untuk proyek Bu. Terus yang mau saya tanyakan terkait kuota orang dalam proyek tersebut. Soalnya setelah waktu kami tanya untuk kuota dalam satu proyek itu mereka bisa menerima 3-5 orang Bu. Untuk dari prodi sendiri ada ketentuan nggak Bu? Berapa jumlah orang yang bisa masuk ke proyek tersebut? Intinya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi pembahasan di proyeknya, pembahasan tidak boleh sama. Kalau kamu bisa mencari pembahasan yang berbeda sampai 5 pembahasan, silahkan. Tapi kalau pembahasan ke P-nya sama, 5-5-nya sama, yang itu tidak diperbolehkan. Oh iya Bu, paham Bu. Berarti untuk dari prodi lebih dari 2 orang gitu Bu dalam satu proyek. Asalkan untuk pembahasan yang diambil tidak boleh sama setiap orangnya gitu Bu. Betul. Nanti saya coba semester ini yang satu proyeknya sama, yang proyeknya sama itu dicek lagi, karena kalau misalnya beda dosen nanti pembahasannya sama aja bohong. Itu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Hieronymus Raimundo dari Angkatan 10. Bu, saya mau bertanya mengenai KP. Jadi untuk saya sendiri, untuk KP-nya sudah, terus untuk seminar KP-nya juga sudah. Yang saya mau tanyakan di sini, kan untuk kemarin kan batas untuk penguploadan nilai untuk KP TA itu kan kemarin batasnya tanggal 4 Agustus ya kalau nggak salah. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini, untuk kami kan sudah seminar kemarin. Cuman waktunya sudah lewat dari batas itu. Tapi untuk berita acara sama laporan sudah dikumpul dan nilainya sudah keluar. Tapi untuk nilai yang di SIA itu belum ada, Bu. Yang saya mau tanyakan, apakah untuk semester depan ini itu kita KRS-nya kita centang KP lagi atau gimana, Bu? Ya, centang KP tanpa perlu melakukan pendaftaran. Oh iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Kayaknya udah nggak ada, Bu. Baik. Baik, ya? Ini nanti untuk perlink-link ini nanti ada di share di WA kan, Bu? Ya, di WA dan Telegram saya share nanti. Baik. Saya mau nge-share di webnya lagi maintenance. Jadi nanti Nisrina saya dibantu juga di share di Instagram ya, Nisrina ya. Baik, Bu. Tuh. Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya? Baik, jika cukup maka saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk sosialisasi hari ini. Mohon jika ada yang mau ditanyakan,
bisa ke grup WA dan Telegram. Nanti grup Telegramnya saya buka untuk mahasiswa bisa melakukan chat jika ingin bertanya. Ya, silahkan. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya end meeting for all Terima kasih, Bu. semua.